Shalom adik-adik. Kak kurang semangat Kak. Kayaknya kurang Coba sekali lagi ya semangat, Kak ya. iya. Ayo 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah mendingan nih. Udah Kita agak tanya semangat. kabarnya ya Bang. Oke kita tanya kabarnya Kak ya. 1, 2, 3. Apa kabar? Nah, Oke. semoga adik-adik di rumah baik-baik semua ya Kak ya. Sehat-sehat Pasti, selalu ya. Bang. Oke. Nah Kakak hari ini lagi gembira gak Kak? Lagi semangat gak? Oh pasti dong. Pasti dong. Nah sama kayak kita mau nyanyi lagu ini nih Kak. Hari ini kita pertama kali kita mau nyanyi Mari Kita Bersukaria. Tapi Bang, Apa, sebelum Kak? itu adik-adik di rumah siapin Alkitabnya. Lalu kalau mama papanya kasih uang persembahan ditaruh dulu di sampingnya. Nah oke deh. Oke, kita mau nyanyi lagu apa Bang? Ya tadi yang abang bilang Kak kita mau nyanyi Mari Oh, Kita iya. Bersukaria. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Kita bersukaria Karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang menjadikan kita. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria Karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang menjadikan kita. Mari kita bersukaria. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hati untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya. Hukum Taurat yang kedua. Janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke Bang, Apa Kak? sekarang kita mau nyanyi lagu kedua. Lagu kedua. Nih lagunya lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu di medley Bang. Wow, di medley. Berarti Medley banyak ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Oke. Yang pertama kita nyanyi lagu Sayang-sayang disayang. Terus lagu keduanya Kak? Keduanya lagu Happy Ya Ya Ya. Yang ketiga Bang, Lagunya apa tuh Kak? Yang ketiga nyanyi lagu di surga ya nanti pakai baju, putih. Oke deh. Ayo Kak. Kan ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Happy ya. Ya, 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 happy, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, cintaku semakin mendalam. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Tuhan ku percaya janjimu Bang. Oke, adik semua udah pada tahu kali kayak lagu ini ya? Kalau yang belum tahu kita belajar sama-sama ya. Iya Kak. Ayo Kania. Tuhan
Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu yang diambil dari buku Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah Kak, abis ini kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, Bang. Nah kalau kita nyanyi Aku Anak Raja berarti lagunya cepet dong Kak, kita harus semangat dong ya? Harus semangat, Harus adik-adik yang di rumah juga harus semangat ya. Oke deh, ayo Kania. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Habis ini kita mau ngapain nih Kak? Kita mau persembahan. Nah kalau mau persembahan itu apa sih Kak yang harus disiapkan Kak? Nah, jadi mama papanya kan udah kasih uang ke adik-adik, dilipat yang baik, lalu nanti bisa sampein lagi ke mama papanya bisa kasih ke Sintua sektor masing-masing. Oke deh, habis ini berarti persembahan kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Loas Rotua Udak Dana. Oke deh, ayo Kania. Yesus Tuhan, Beta roha mesudena, saya olon soarai. Aku doa, doa menuju Yesus. Aku doa,
Oke Bang, Apa tuh, sekarang Kak? kita mau khotbah. Mau khotbah, khotbahnya disampaikan oleh Abang Pendeta ya Kak ya? Iya Bang. Nah kalau kita mau khotbah apa sih Kak yang harus dipersiapkan juga Kak? Kita harus persiapkan hati kita terutama. Dan jangan lupa Alkitabnya. Alkitab. Oke deh. Nah kita sebelum khotbah kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersukacita karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Kita boleh beribadah saat ini walaupun kita masih di rumah. Tetapi dengan protokol kesehatan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini. Ada sukacita hari ini kan? Pasti ada, ya. Maka hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dan juga jemaat Tuhan, kalau kita berbicara tentang penderitaan, saya yakin tidak ada di antara kita satu orang pun yang hidupnya menderita. Mengapa? Karena penderitaan itu sakit, sering membuat kita menangis, sering membuat kita merasa sakit, sering membuat kita sedih. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya dalam penderitaan. Tetapi sebaik apapun orang itu, sedekat apapun kita kepada Tuhan, ternyata kehidupan kita tidak pernah lepas dari penderitaan. Yang kita kehendaki saat ini adalah anak-anak Tuhan sekolah minggu ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya sukacita, bahkan ingin hidupnya sehat-sehat. Pandemi COVID-19 cepat berlalu, kita boleh beribadah di gereja ini bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan juga para halado hamba-hamba Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, adik-adik sekolah minggu, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan, ternyata selalu diperhadapkan dengan penderitaan. Karena Yesus berkata, siapa yang mau mengikut Yesus harus bisa memikul salibnya. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menggambarkan bahwa bangsa Israel sedang dalam pembuangan Babel. Mereka pasti mengalami penderitaan yang hebat. Coba bayangkan sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka merasa yakin mereka tidak akan mungkin menderita, tidak akan mungkin dijajah oleh bangsa asing. Tetapi mereka menjadi sebuah bangsa jajahan. Mereka bekerja untuk orang asing. Mereka tidak bisa lagi berdoa, memuji Tuhan, beribadah di Yerusalem. Tetapi mereka sedang berada di negeri asing, negeri yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa mereka menderita di dalam pembuangan? Mereka telah menyadari karena mereka telah melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Mereka telah berlaku jahat kepada umat Tuhan. Mereka tidak berlaku adil. Mereka tidak mau mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan mereka telah sesat, lebih percaya kepada dewa-dewa daripada Tuhan Allah yang telah membawa mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Sehingga mereka menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang dijajah oleh Babilonia. Saudara-saudara, kalau bangsa Israel berada dalam pembuangan, bukan berarti Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh pengampunan tidak memperhatikan mereka. Sama halnya dengan kita. Ketika kita sedang dalam pergumulan, penderitaan, karena kesalahan kita, karena dosa-dosa yang kita perbuat, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita.
Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Bukan berarti Tuhan tidak cinta kepada anak-anak sekolah minggu. Saya yakin Tuhan itu terlalu sayang dengan kita. Tuhan itu selalu memperhatikan hidup kita. Hanya saja kita sering kurang memperhatikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sering melawan orang tua. Kita sering terlalu gampang, iya pak, iya mak, tetapi tidak pernah melakukan. Apalagi di zaman sekarang ini, kita sudah lebih tergantung, lebih suka dengan gadgetnya, dengan handphonenya, daripada berdoa kepada Tuhan. Hidup kita telah diganggu oleh kecanggihan teknologi. Hidup kita telah diganggu oleh dunia ini yang senantiasa menawarkan keindahan dunia, sukacita. Kita sudah dijajah oleh teknologi. Kita lupa dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu, kita harus menyadari betapa Tuhan itu baik memperhatikan kita. Walaupun saat ini kita dalam penderitaan, pergumulan karena pandemi COVID-19. Tetapi disitulah luar biasanya Tuhan itu. Dia menolong kita. Dia menawarkan keselamatan. Bahkan dia mengambil penderitaan yang kita alami melalui kehadiran Yesus Kristus. Mana ada manusia yang baik seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang baik. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia jangan binasa, tetapi supaya kita anak-anaknya memperoleh keselamatan. Kebaikan Tuhan itu nampak di dalam Yesus Kristus yang membuat penderitaan kita. Yesus Kristus yang baik yang datang ke dunia ini, justru Dia mengambil penderitaan kita. Dia yang merasa sakit, Dia yang mengalami kesengsaraan, Dia disiksa, Dia dianiaya, Dia disalibkan malahan hanya untuk kita orang-orang yang berdosa ini. Hanya untuk kita anak-anaknya yang suka melawan ini. Hanya untuk kita anak-anak sekolah minggu yang sering malas berdoa ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, seharusnya kitalah yang menanggung penderitaan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Seharusnya kitalah yang menanggung siksaan. Seharusnya kitalah yang dianiaya. Tetapi kebaikan Tuhan melalui Yesus Kristus, Dia telah mengambil penderitaan kita. Mana ada manusia yang mau dihina, mana ada manusia yang mau tertikam, diremukkan, bahkan dianiaya karena sebuah kebenaran. Tetapi Yesus Kristus, Dia mengalami penderitaan, Dia tertikam, Dia diremukkan bukan karena dosa-dosa yang Dia lakukan, tetapi ketika Dia mengambil penderitaan kita. Yesus tidak pernah menyalahkan manusia. Yesus tidak pernah menyalahkan kita. Tetapi Dia selalu mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Luar biasanya Tuhan kita di dalam Yesus Kristus mau menanggung pergumulan kita, mau menanggung penderitaan kita, sehingga kita sebagai anak-anak sekolah minggu, orang tua boleh bersuka cita karena kita meraih kehidupan yang kekal. Karena itu kita harus bersuka cita. Jangan larut dalam pergumulan. Jangan larut dalam kondisi pandemik ini yang selalu membuat kita terkurung. Kita boleh terkurung di rumah, tetapi iman kita, sukacita anak-anak Tuhan jangan pernah terkurung. Di rumah kita boleh berdoa, di rumah kita boleh mendengarkan lagu-lagu pujian, di rumah kita boleh membaca firman Tuhan, di rumah kita boleh beribadah seperti saat ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita harus bersabar menunggu waktu ini sampai pandemik virus COVID-19 berlalu, sehingga kita boleh bersama-sama lagi di Bait-Nya yang kudus ini. Kita harus sabar ya. Rancangan Tuhan itu pasti rancangan damai sejahtera. Tuhan pasti merancang sesuatu yang indah di dalam kehidupan anak-anaknya, asal kita mau berubah, mau kita berdoa,
mau beribadah kepada Tuhan, kita kembali kepada keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Karena itu anak-anak sekolah minggu harus semangat, harus mau berdoa, harus mau memuji Tuhan, karena di sanalah sukacita kita, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus telah mengambil penderitaan yang kita alami dan memberikan keselamatan yang kekal. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan, karunia, anugerah Tuhan yang kami rasakan pada hari ini. Kami boleh beribadah bersama anak-anak sekolah minggu HKBP Ancol Poromoro ini, dan mungkin juga bersama orang tua mereka. Tuhan berkati mereka, walaupun sampai saat ini mereka atau kami hanya boleh beribadah melalui ibadah online, tetapi sukacita kami kepada Tuhan, kami selalu berharap Tuhan pulihkan dunia ini, Tuhan pulihkan bangsa kami, hidup kami, dan kami boleh beribadah bersama Tuhan di bait-Mu yang kudus ini, boleh belajar di sekolah seperti mana biasanya, boleh bekerja orang tua kami di luar sebagaimana biasanya, dan hidup kami dipulihkan. Berkati ya Tuhan seluruhnya anak-anak sekolah minggu HKBP Ancol Poromoro ini, dan juga jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami di gereja dengan protokol kesehatan, dan di rumah melalui live streaming ibadah online. Biarlah Tuhan melalui kasih Tuhan yang telah memberikan keselamatan, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik, yang patuh, yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di atas semuanya, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kami bersama Inang Sintua Parhaladu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, sekarang kita udah selesai, Bang. Iya, kita udah selesai ibadah nih, Kak. Iya, Selanjutnya seperti kita biasa, kita mau ucapin ke Amang, terus tim musik, tim musik. dan Abang tim syuting. Oke, Kak. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Inang, Bang. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Nah, Kakak Nia nih. Ayo, 1, 2, 3. Terima kasih Kakak Nia, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Nah, habis itu ke Yang tim terakhir, syuting. tim syuting, Abang tim syuting. Ya, Abang tim syuting. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke deh. Selamat, Oke, deh. selamat Selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua. Halo adik-adik. Nah, saatnya untuk kita mengerjakan kreativitas ya Bang ya, seperti biasa. Nah, untuk kali ini, sekarang ini Bang, hari Minggu ini tepat nih tanggal 14 Februari. Itu biasanya dirayainnya apa ya Bang ya? 14 Februari itu adalah hari kasih sayang, Kak. Oh, hari kasih sayang. Nah, untuk adik-adik di rumah, kakak dan abang punya tugas untuk kalian. Sama seperti minggu lalu, buat video. Kali ini buat videonya apa Pak? Kita buat videonya karena di hari kasih sayang adik-adik, kita harus bikin video, tunjukin nih Kak kasih sayang kita nih. Kita bikin video, kita tunjukin kasih sayang sama orang tua, kalau enggak sama adik-adik, atau enggak seenggaknya sama temen-temen nih Kak. Iya, videonya. itu dia adik-adik. Ingat ya, kali ini membuat video untuk mengungkapkan kasih sayang kita kepada papa, abang, kakak, adik, juga sama opung boleh ya Boleh, Bang ya? Kak. Ya, nanti kakak tunggu videonya. Adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada abang di bawah sekolah sini. minggu di bawah. Ini ya. Oke. Oke, terima kasih Terima kasih, adik-adik. adik. Dadah.